Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para mahasiswa semuanya, sekarang hari ini kita akan membahas statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini lanjutan dari statistik yang pertama, ya ini statistik kedua, ini statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini di sini, ini merupakan beda dengan statistik parametrik yang kemarin sudah dibahas di semester 1 ya. Artinya semua analisis yang tidak bisa digunakan menggunakan statistik satu invarial atau akan digunakan untuk statistik non parametrik. Alat analisisnya adalah statistik non parametrik. Maknanya apabila statistik olah data itu tidak bisa menggunakan, karena ada syarat-syarat tertentu ya dalam penggunaan statistik inferensial untuk membuat suatu kebijakan, satu kesimpulan mengenai suatu hipotesis. Statistik inferensi itu menggunakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, apabila persyaratan itu tidak bisa dipenuhi, maka bisa digunakan alat untuk menguji hipotesis itu tadi menggunakan statistik non parametrik. Nanti akan kita bahas dalam perkuliahan ini. Pengertian dari statistik non parametrik. Apabila kita melakukan inferensi, uji hipotesis, jadi statistik ini ada suatu alat untuk membuat satu alat untuk menguji sebuah hipotesis, sebuah dugaan atau sebuah penelitian untuk menguji suatu hipotesis. Maka salah satunya dengan menggunakan uji statistik non parametrik. Apabila statistik inferensial itu tidak memenuhi syarat, maka alat uji yang lain bisa menggunakan uji statistik non parametrik. Nanti yang kita akan bahas adalah bagaimana alat ujinya itu menggunakan apa, apakah inferensial, statistik inferensial, atau menggunakan statistik non parametrik. Akan kita bahas di sini yang menggunakan non parametrik. Uji hipotesis dan estimasi statistik, kadang-kadang kita menjumpai populasi yang distribusinya tidak normal. Ya. Distribusi normal itu kan misalkan di dalam kemarin ada uji dalam statistik inferensial, Anda sudah membahas statistik status, sudah mendapatkan gambar distribusi normal yang seperti ini kemarin itu. Di dalam semester 1, di sini adalah mean-nya, ada rata-ratanya, kemudian ini tingkat penyimpangan dari rata-rata. Ini adalah apabila normal, setelah diuji normalitas, bahwa data itu adalah gambarnya seperti ini gambarnya. Tetapi seandainya setelah dari hasil pengamatan data itu tidak diperoleh, distribusinya itu tidak normal, misalkan seperti ini atau seperti ini, seperti ini ya, atau yang lain juga, misalkan datanya ini, misalkan ini ya, ini datanya seperti ini, seperti itu. Maka yang seperti ini tadi, yang model 3 tadi, akan tidak bisa digunakan untuk mengujinya itu dengan uji statistik inferensi. Maka digunakanlah statistik non parametrik, atau dipahami apabila populasi distribusinya itu tidak diketahui, kemudian statistik populasinya tidak normal seperti itu, berdistribusi tidak normal, maka menggunakan statistik non parametrik.
Sekedar untuk mengingatkan Anda yang sudah mempelajari matematika kuliah statistik yang dulu, suatu populasi di distribusi normal untuk sampel kecil kita dapat memakai uji T untuk uji hipotesis min rata-rata, ya, uji rata-rata dengan syarat apabila populasi berdistribusi normal. Dengan rumus yang dipergunakan adalah ini, uji T, di mana seandainya ini adalah rata-rata sampel, kemudian ini rata-rata populasi, kemudian ini standar deviasi dari sampel, kemudian jumlah sampelnya. Nah, ini alat untuk apabila dapatkan gambar yang seperti tadi normal, maka bisa digunakan uji statistiknya, itu adalah statistik inferensial. Kemudian apabila seandainya itu diperoleh, itu datanya itu tidak normal, maka alat uji untuk menguji hipotesis, untuk membuat sebuah alat pengujinya adalah menggunakan statistik non parametrik. Kemudian lanjutannya, keunggulan kelebihan statistika non parametrik adalah sebagai berikut ini. Ya, ini kelebihan atau kemudahan lah, lebih simpel gitu. Yang pertama, kecil kemungkinannya untuk dipergunakan secara salah atau tidak benar karena prosedur non parametrik memerlukan sedikit asumsi. Jadi misalkan kalau statistik non parameter, statistik inferensial itu menggunakan asumsi yang banyak, misalkan data harus normal, kemudian tidak terjadi multikolonialitas, kemudian tidak terjadi heterokedasitas, kemudian tidak ujinya ada diuji juga linearitas. Apabila syarat-syarat itu untuk inferensial, statistik inferensial pertama yang dulu Anda pelajari di dalam statistik 1, itu syarat itu tidak terpenuhi, misalkan data tidak normal atau tidak terjadinya multikolonialitas atau terjadinya heterokedasitas atau datanya tidak linearitas, diuji linearnya itu tidak linear, maka statistik non parametrik inilah cara untuk mencari untuk mengujinya. Jadi sedikit asumsinya, jadi tidak banyak tadi yang saya sebutkan syarat statistik inferensial apabila digunakan untuk regresi, ya. Maka syaratnya untuk asumsi klasik ada 5, itu harus terpenuhi semuanya. Kalau itu tidak terpenuhi, maka kalau itu dipaksakan untuk mengujinya, statistik itu digunakan untuk statistik inferensial pada syarat ini tidak terpenuhi, maka uji itu nanti akan menghasilkan satu kesimpulan yang salah. Seperti itu, maka harus dipenuhi dulu statistik inferensialnya. Tetapi inilah kelebihan dari statistik non parametrik ini adalah apabila syarat-syarat asumsi klasik itu tidak terpenuhi, maka menggunakan non parametrik. Ini akan lebih mudah. Perhitungan dapat dikerjakan dengan cepat, mudah. Terpaksa dengan secara manual, dengan demikian dapat menghemat waktu. Jadi kalau itu dihitung dengan perbandingannya, ya, statistik inferensial yang dulu semester 1 itu Anda pelajari, kemudian statistik non parametrik ini akan statistik inferensial itu ada statistik parametrik, ya, atau ini adalah non parametrik. Yang parametrik ini syaratnya tadi banyak, kalau itu dihitung maka hitungannya jadi panjang seperti itu. Beda dengan kalau itu statistik non parametrik itu, dengan kalau dihitungnya itu non parametrik dihitung dengan manual gitu akan lebih mudah. Artinya non parametrik ini lebih mudah daripada kalau itu manualnya digunakan dengan inferensial, itu akan lebih mudah non parametrik daripada statistik parametriknya itu. Ini tergantung di situ. Kemudian prosedur non parametrik lebih mudah dipahami. Non parametrik lebih mudah dipahami oleh peneliti yang
latar belakangnya bukan statistika dan matematika, ataupun meneliti yang berdasarkan pengetahuan matematika statistiknya kurang. Ini ya, ini sebenarnya kalau kita orang ekonomi ini sebenarnya statistik ini mudah baik itu parametrik dan parametrik, tetapi kalau orang itu pemahaman matematikanya statistiknya itu lemah, ini akan lebih mudah dipahami non parametrik ini daripada yang parametrik. Prosedur non parametrik dapat diterapkan bila data diukur dengan skala pengukuran yang lemah, seperti bila data disedia berskala nominal atau ordinal. Jadi ini non parametrik ini akan cocok, itu akan digunakan apabila datanya itu berskalanya itu adalah nominal atau ordinal. Nah, ini lebih akan lebih mudah apabila pengukurannya itu lemah gitu ya. Nanti kita akan bahas di bawah nanti adalah apa itu nominal, data nominal atau data ordinal. Ini akan dibahas di belakang. Kekurangan dan kelemahan statistika non parametrik diantaranya adalah ini kelemahan non parametrik ya. Ini kelemahannya, kadang-kadang kasus yang tersedia dapat ditangani dengan prosedur parametrik, tetapi ditangani dengan prosedur non parametrik karena lebih cepat, lebih sederhana sehingga terjadi pemborosan informasi. Pemborosan informasi. Jadi sebenarnya ini jelasnya gini, sebenarnya satu data itu sebenarnya itu adalah data rasio atau data interval, itu bisa ditarik dengan ujinya adalah uji parametrik atau inferensial. Tetapi kadang-kadang digebiah-uyah untuk memudahkan peneliti cenderung akan memilih non parametrik tadi karena itu lebih simpel, lebih sederhana. Kalau itu manual lebih mudah gitu, hitungannya lebih mudah, lebih simpel. Beda dengan kalau uji itu uji parametrik ya. Kemudian prosedur non parametrik membutuhkan banyak perhitungan yang menyita waktu dan menjemukan. Non parametrik sebenarnya ini juga relatif ini menjemukan karena sekarang ini sudah ada alat analisisnya sendiri, alat olah data, akan semuanya ini akan mudah, parametrik maupun non parametrik. Itu sebenarnya sekarang ini sudah ada alat olah datanya, SPSS itu akan lebih mudah, atau pakai View atau dan sebagainya ya, alat, karena sudah ada alatnya sendiri untuk mengolah data itu, baik menggunakan parametrik maupun non parametrik, semuanya di dalam analisis SPSS itu semuanya tersedia. Menurut Stephens mendefinisikan ada 4 macam skala pengukuran. Ada pertama yaitu skala nominal. Sesuai dengan namanya atau sebutannya, skala nominal membedakan beda atau benda atau peristiwa yang satu dengan yang lain berdasarkan nama atribut. Skala ini merupakan skala yang paling lemah di antara 4 skala pengukuran ya. Ini hanya sebagai skala nominal, penyebutan. Contohnya di bawah ini, cacat tidak cacat barang satu produk, misalnya produk ini A misalkan cacat tidak cacat gitu, laki-laki atau perempuan, tua muda, senang susah gitu saja. Ini datanya adalah nominal. Data nominal. Berikutnya lagi skala ordinal. Pengukuran ordinal memungkinkan segala sesuatu yang disusun menurut peringkatnya masing-masing. Ada peringkat ya, pemeringkat. Apabila kita ingin melakukan peringkat ranking terhadap n buah benda berdasarkan satu ciri tertentu, kita dapat menetapkan nomor 1 untuk
untuk benda yang cirinya paling kurang. Nomor 2 untuk paling kurang. Nomor 3 untuk ketiga paling kurang, dan seterusnya sampai nomor ke N untuk benda yang punya ciri paling tinggi. Contoh, tenaga penjualan dapat diperingkatkan dari paling buruk sampai paling baik berdasarkan hasil penjualan mereka selama periode waktu tertentu. Data penjualan paling baik, sedang, menengah, paling bawah, paling rendah. Itu kalau seperti itu. Kalau tidak diunculkan dengan nominal ya. Kalau nominal nanti kan selisihnya bisa dilihat. Tapi ini penggolongan tenaga penjualan menurut paling baik, buruk, kemudian cukup, sedang, dan lain sebagainya itu, dan itu penggolongannya seperti itu. Tapi kalau itu nanti ujungnya dalam bentuk angka, misalkan si A, penjualan tenaga sel si A ini menghasilkan sekian juta dalam 1 bulan, kemudian si B mendapatkan sekian juta, ini nanti sudah bukan lagi ordinal, tapi ini baik, cukup baik, netral, yang kurang baik, tidak baik, seperti itu ya. Ini antara satu dengan yang lain. Misalkan konsumen menghadapi suatu kita menyebarkan sebuah kuesioner, diberikan suatu pertanyaan tentang kepuasan pelanggan ya pada satu pelayanan. Ini memuaskan, contoh kepuasan ya, dijadikan pertanyaan ini sangat puas, tidak puas, sangat puas, cukup puas, netral, kurang puas, tidak puas. Ini berarti data itu pengukurannya itu adalah ordinal seperti ini ya. Tetapi nanti kalau ujungnya sudah misalkan tadi tenaga penjualan tadi ujungnya sudah angka hasil rupiah atau unitnya, itu nanti datanya sudah data rasio seperti itu. Tapi kalau baik, tidak baik, cukup baik, seperti itu, ini adalah data ordinal. Peserta kontes kecantikan dapat diperingkatkan dari yang paling tidak cantik sampai paling cantik. Ini contoh ya, tadi kan seneng paling cantik, cukup, sedang, sebenarnya kurang, dan tidak cantik, seperti itu. Ini berarti datanya adalah pengukurannya adalah skalanya adalah skala ordinal. Yang ketiga, skala interval. Skala interval dapat diterapkan bila benda atau peristiwa yang kita selidiki dapat dibedakan antara satu dengan yang lain, kemudian diurutkan. Dan bila perbedaan antara peringkat satu dengan yang lain punya arti, bila satuan pengukurnya tetap. Satuan pengukurnya tetap untuk mengukurnya itu. Misalkan skala pakai misalkan rumus Fahrenheit sekian, rumus Fahrenheit, derajat Celcius sekian, contoh ya, dan lain sebagainya. Ini pakai interval tertentu. Skala rasio, skala pengukuran ini punya sifat-sifat yang sama seperti skala terdahulu, yaitu skala interval, dengan tambahan perbandingan rasio di antara masing-masing pengukuran punya arti perbandingan rasio. Pengukuran rasio yang paling sering dilakukan adalah pengukuran tinggi badan, berat badan. Itu kan rasio, ini sudah rasio tadi. Seperti tenaga penjualan tadi, itu sudah bisa dibedakan. Kalau itu seandainya dalam bentuknya unit ataupun biaya bentuk rupiah atau pendapatan bentuknya rupiah, itu sudah datanya adalah data rasio. Tapi ini yang paling baik, misalnya kinerja itu ukurannya adalah kinerja karyan itu dengan sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu sudah pengukurannya masih ordinal. Tetapi kalau sudah bentuknya dalam bentuk ini seperti ini, dalam berapa kilo, berapa gram, berapa rupiah, berada satuan-satuan pengukuran itu, berarti skalanya itu adalah skala rasio. Seseorang punya berat badan 90 kg, dikatakan punya kelebihan
berat 30 kg dibanding dengan orang lain yang beratnya 60. Seperti pada skala interval. Dengan skala rasio pula kita dapat mengalokasikan bahwa seseorang punya berat badan 80 adalah 2 kali lebih berat bila dibandingkan dengan orang yang beratnya 40. Dengan demikian skala rasionya punya berat derajat yang paling tinggi. Ini adalah skala rasio, ini adalah alat pengukuran yang paling akurat gitu ya, paling ketepatannya paling tinggi seperti itu. Prosedur pengolahan data. Jadi prosedur pengolahan data ya, apakah menggunakan parametrik atau non parametrik seperti itu. Statistik parametrik berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi, jenis data, interval atau rasio, distribusi data normal dan mendekati normal ya ini ya. Ini untuk alat uji untuk menggunakan statistik parametrik. Nanti mahasiswa rata-rata biasanya menggunakan ini ya untuk penelitian skripsinya. Untuk penelitiannya berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter populasi. Populasi, meneliti sebuah populasi, kemudian jenis datanya interval atau rasio, distribusi jenis datanya memenuhi syarat ini, interval, rasio, distribusinya normal dan mendekati normal, tidak persis 100% normal gitu, tapi mendekati pun juga bisa dengan toleransi tertentu ya, bisa ditoler dengan alat toleransi tersendiri. Tingkat keyakinan normalitasnya adalah sendiri dengan ada toleransi. Ya, ini syarat kalau kita meneliti data itu adalah distribusi normal dan mendekati normal. Datanya adalah interval, rasio, kemudian data itu normal dan mendekati normal. Kalau data rasio bisa menggunakan rasio ataupun rasio dan interval. Kalau memenuhi syarat itu distribusinya adalah normal atau mendekati normal, maka menggunakan statistik parametrik. Tapi sebaliknya misalkan untuk statistik non parametrik, inferensi statistik tidak membahas parameter populasi, jenis data. Jadi alat uji untuk statistik jenis datanya adalah nominal, laki-laki, perempuan, senang, susah dan sebagainya tadi, atau ordinal tadi. Kemudian distribusi data tidak diketahui kenormalannya, jadi datanya tidak diketahui normal atau tidaknya. Atau seandainya tidak normal, maka menggunakan statistik non parametrik. Tetapi di dalam kalau kita misalkan data itu kalau di dalam statistik parametrik ini datanya itu normal atau mendekati normal, misalkan ini tidak normal ya, data itu tidak normal atau mendekati pokoknya tidak memenuhi syarat normal, tapi ada satu solusi untuk supaya data itu bisa normal. Maka kalau di dalam ada alat, ada cara untuk membuat data itu bisa normal. Misalkan data itu dibuat selisih atau dibuat data, bukan berarti itu merubah data, tidak, tapi untuk mensiasati supaya data itu jadi normal, misalkan menggunakan delta dan sebagainya ya. Kalau di sini, kalau di dalam atau menggunakan alfanya atau pakai lognya digunakan untuk data di log atau di alfa ataupun di sigma, atau dibuat selisih jadi antar data itu ya, supaya nanti diuji normalnya bisa normal. Bukan berarti itu mengubah satu-satu sampelnya dirubah, enggak, tapi dicari solusi menggunakan log atau menggunakan delta atau menggunakan itu dalam matematika itu bisa digunakan. Kemudian
kalau datanya seandainya itu non parametrik data tidak normal, kemudian pengukurannya adalah ordinal dan distribusi laki-laki perempuan, itu bukan, itu hanya satu nominal, bermakna lemah, pengukuran yang lemah. Berarti laki-laki perempuan itu tidak berarti kan lebih baik laki-laki atau perempuan, tidak di situ. Misalkan jenis-jenis olahraga ini lebih baik mana, tidak menunjukkan tingkatan-tingkatan, situ ada data-data yang itu nominal. Kemudian misalkan di sini jenis data tadi ya, jenis data itu apabila nominal atau ordinal, kemudian di sini adalah interval rasio, maka alat uji statistiknya adalah parametrik. Tetapi apabila nominal dan ordinal pengukurannya, maka cenderung statistik non parametrik ini ya. Sekali lagi ini bila dilihat dari jenis datanya ya, maka yang menggunakan statistik parametrik bila datanya itu interval atau rasio, ini cenderungnya ke sini ya, tapi dengan beberapa syarat. Bila nominal atau ordinal, maka alat uji statistiknya adalah menggunakan statistik non parametrik. Nah, contohnya di sini adalah menurut namanya saja. Nominal itu menurut namanya. Nama partai, nama mahasiswa, gitu ta, nama jenis olahraga, atau nama pekerjaan, data pekerjaan, satu RT misalkan, satu jenis mahasiswa, seperti itu ya. Dan ordinal berdasar urutan peringkat, memuaskan, sedang, buruk, memuaskan, sedang, buruk dan sebagainya. Ini ordinal. Memuaskan, cukup memuaskan, tidak memuaskan, tidak sangat memuaskan. Dan ini ada satu tingkatan, tapi tingkatannya itu dalam bentuk persepsi ya, ini ordinal. Kurangi interval dan rasio. Pengujian statistik non parametrik dilakukan dengan syarat data nominal, data ada tidak, mati hidup, sehat sakit, seperti itu nominal. Sehat sakit, berubah tidak berubah, seperti itu. Data ordinal agak sakit sembuh, ini tingkatannya, ini sudah ada tingkatannya. Sangat setuju, tidak sangat setuju dan sebagainya, ini dalam ini data nominal. Kemudian data interval dan rasio tidak normal. Jadi syaratnya ini, datanya nominal, data ordinal, kemudian tidak normal, data tidak normal seperti yang tadi. Apalagi dibuat satu gambar grafik itu kondisi datanya seperti ini tingkat rata-ratanya, ini yang normal. Tapi kalau dikatakan tidak normal apabila distribusi datanya itu adalah kondisinya tidak seperti ini. Distribusinya misalkan gini, atau yang lain juga, atau seperti ini, seperti itu, atau gambar-gambar yang lain, atau misalnya distribusi normal seperti ini, atau gini, ini berarti tidak normal, tidak normal. Pedoman penggunaan uji statistik ya, yang tadi seperti tadi kurang lebihnya, ini dimulai jenis datanya nominal, ordinal, jenis data pengukurannya, maka menggunakan statistik non parametrik. Jadi sudah mengarah ke sana. Tetapi apabila data jenis pengukurannya adalah interval rasio, kemudian distribusinya normal, maka
dan sampelnya itu besar dengan syarat-syarat tertentu lebih dari 30, maka menggunakan statistik parametrik. Distribusi normal, kemudian sampelnya besar lebih dari 30, atau nanti kalau dalam penelitian skripsi jumlah sampelnya itu lebih dari 30, itu bisa menggunakan data statistik parametrik. Tetapi apabila distribusinya itu tidak normal, maka menggunakan statistik non parametrik. Ya. Sampel kecil, misalkan distribusi normal, sampelnya kecil, menggunakan juga statistik kurang dari 30 sampel atau ya sampel. Ini untuk pedoman penggunaan uji statistik menggunakan parametrik atau non parametrik. Sekali lagi, bila datanya itu adalah nominal atau jenis pengukurannya adalah nominal ordinal, kemudian langsung ke parametrik. Bila datanya itu interval rasio dan distribusinya normal dan sampelnya besar, yaitu lebih dari 30 sampel, maka menggunakan statistik parametrik. Kemudian bila distribusi data itu interval rasio tetapi distribusinya tidak normal, maka menggunakan statistik non parametrik, alat uji untuk menguji sebuah penelitian. Ini kurang lebihnya, nanti bisa dipelajari, jawab kuis yang saya bagikan.